boleh mengerti Tuhan bahwa Engkau yang membenarkan kami semua. Engkau yang berdaulat untuk hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Perkenalkan, saya Pendeta Johnny Rusli. Salam kenal untuk Bapak Gembala. Luar biasa, sangat terhormat. Saya dipercaya untuk bawa firman Tuhan. Tadi satu kesaksian yang sangat luar biasa sekali. Ya, bagus banget. Tadi ada ayat yang dikutip sedikit, yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Itu yang perlu kita beritakan. Ya, gereja harus memberitakan tentang Injil, kabar baik, bukan keberdosaan manusia. Ya, bukan kekurangan, kelemahan daripada kita. Tidak ada satu orang pun yang sempurna di antara kita. Tapi kita punya Tuhan yang sangat sempurna. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari saya mau bicara tentang firman Tuhan yang mencuci. Di dalam Kolose 1 ayat 13, kita akan lihat saudara. Ini istimewa kita sebagai orang Kristen. Dengar baik-baik. Sangat istimewa. Tidak harus kita mengalami hal yang buruk dalam hidup kita. Tidak harus kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Semua pengen hidup enak, hidup baik, ya. Tapi kalau kita tidak mempunyai pengertian yang benar, akhirnya kita bisa menerima hal itu dan kita tetap mengucap syukur. Itu bagus, tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini sangat kuat sekali firman ini. Siapa yang lepaskan kita? Tuhan kita Yesus yang lepaskan kita dari dosa. Perhatikan baik-baik. Semua orang telah berbuat dosa. Anggap di sini daerah dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus mati di atas kayu salib. Bukan karena dia berdosa, tapi karena dia menanggung dosa, kesalahan, dan apapun yang ada dalam hidup kita. Dan pada waktu kita percaya, kita dilepaskan. Dengar baik-baik saudara, kita dilepaskan. Waktu kita dilepaskan, Tuhan tidak hanya melepaskan kita, tapi Tuhan memindahkan kita, memasukkan kita di dalam kerajaan anaknya di sini, yang penuh dengan hal-hal yang baik. Di dalam kerajaan anaknya tidak ada sakit penyakit. Di dalam kerajaan anaknya tidak ada kesusahan, tidak ada kemiskinan, tidak ada ketakutan. Betul nggak saudara? Di dalam kerajaan anaknya ada ketakutan? Ada kemiskinan? Ada pergumulan? Tidak ada. Jadi sangat luar biasa. Kita harus mengerti Tuhan tidak melepaskan kita dari keadaan dunia yang gelap dan perjuangan hidup yang sulit sekali, sehingga kita cuma minta atau kita cuma bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu bagus, ya. Tapi sebetulnya Tuhan tidak melepaskan kita untuk dibiarkan di tengah-tengah ini yang kita harus perjuangkan hidup kita. Seringkali kita berpikir kita harus berjuang untuk hidup kita, tapi sebetulnya semuanya Tuhan yang perjuangkan. Di sana dikatakan setelah dia melepaskan kita, dia memindahkan kita masuk di dalam kerajaan anaknya. Betul nggak saudara? Semua sudah lengkap, semua sudah beres. Tapi mari saya akan ajak lagi lihat di dalam Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Mari kita perhatikan baik-baik. Seringkali kita setelah menjadi orang Kristen, kita fokus kepada perbuatan baik kita supaya kita bisa menerima apa yang baik daripada Tuhan. Pada waktu kita berpikir bahwa kita tidak cukup baik untuk sesuatu yang harus kita terima,
maka kita terintimidasi dan kita akan menghadapi hidup yang tidak baik. Padahal Tuhan melepaskan kita bukan dalam keadaan kudus dan bukan dalam keadaan baik. Amin. Betul? Dia datang bukan untuk orang benar, dia datang untuk orang berdosa. Betul? Dia datang, dia selamatkan kita, dia pindahkan kita bukan karena perbuatan baik kita sudah kita lakukan. Tapi masalahnya sekarang kita fokus kepada perbuatan baik yang kita lakukan. Itu bukan buruk, itu sangat bagus, tapi gak bisa. Gak bisa. Mari saya akan ajak satu ayat lagi di dalam 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, dan Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Dan Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Lihat, Kristus mati satu kali, bukan untuk kesalahannya, bukan untuk dosanya, untuk dosa kita. Dia bayar dosa kita. Dia mati sekali untuk dosa kita. Tujuannya apa? Membawa kita kepada Allah. Halo? Membawa kita kepada Allah. Bukan kita harus berjuang mencari Allah lagi. Yesus yang sudah bawa kita masuk dan kita dibawa kepada Allah. Artinya kita sudah berkenan. Kita tidak nunggu kita beres, baik, suci, kudus untuk mendapatkan apa yang kita ingin kita dapatkan. Kita langsung bisa berhak. Mari saya akan ajak satu ayat lagi. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa, menggantikan kita yang berdosa. Harusnya kita yang dapat hukuman, harusnya kita yang digantung di atas kayu salib, tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan baik, Dia mau berkorban, Dia ambil semua, Dia pikul semua segala dosa kita, bahkan semua penyakit kita. Bukan karena permintaan kita, bukan karena kerohanian kita, atau bukan karena kita orang yang setia sehingga Tuhan melakukan itu, bukan. Tapi itu rencana Tuhan yang sangat luar biasa, kebaikan Tuhan yang tidak ada taranya. Dia lakukan itu. Perhatikan baik-baik. Dia yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, Dia menjadi berdosa karena kita. Dipakukan di atas kayu salib. Dan kita tahu terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Orang-orang terkutuk itu harusnya kita, tapi Yesus gantikan kita. Supaya apa katanya? Supaya di dalam Dia. Lihat, di dalam Dia yang tadi saya katakan, kita di dunia yang penuh dengan dosa karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup belum baik, masih banyak kesalahan. Apa udah baik semuanya? Tidak ada yang baik, semuanya masih ada salahnya. Tapi karena percaya kepada Tuhan, kita dipindahkan. Lihat di sini. Setelah dipindahkan tadi 2 Korintus 5:21 dikatakan, Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya apa katanya? Oleh Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tahu dibenarkan? Apa arti dibenarkan? Kita belum benar, tapi dibenarkan. Kita masih banyak salah, tapi dibenarkan, dianggap benar. Perhatikan baik-baik, dianggap benar. Jujur ngomong, kita sebagai orang Kristen seringkali diintimidasi, kamu belum benar, betul? Pada waktu kita ingin sesuatu dan kita bekerja dan gagal, kita langsung berpikir, apa salah saya ya? Kurang apa saya nih? Berarti aku harus mencari Tuhan lebih lagi. Berarti aku harus lebih sungguh-sungguh lagi menjadi orang yang kudus, orang yang baik. Dengar baik-baik. Musuh mau mengalihkan pandangan kita kepada diri kita, kepada kemampuan kita. Tuhan
Tuhan mau kita melihat karyanya yang sangat luar biasa di atas kayu salib. Cuma dibutuhkan kepercayaan, maka kita dibenarkan. Arti dibenarkan berarti kita bukan menjadi orang yang sudah benar. Kita masih banyak salah. Kita masih belum betul. Tapi mari kita belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kerohanian kita. Bukan berarti juga kita ya tidak menjadi rohani. Bukan berarti kita juga tidak berusaha untuk hidup kudus. Tapi kalau kita lakukan dengan kekuatan kita akan menjadi stres. Nggak akan sampai ke ujung itu. Itu semua adalah anugerah. Kalau kata dibenarkan adalah dianggap benar. Ya, sekalipun salah, ya udah nggak apa-apa. Jadi masalahnya sekarang kita harus tahu, di hadapan Tuhan kita sebagai orang percaya itu semua sudah oke, sudah baik. Yang belum adalah di hadapan sesama kita manusia, betul nggak? Ya, sesama kita akan bilang, Allah itu masih bohong, wah itu masih males-malesan, nanti datang ke gereja nanti enggak, mana mungkin bisa diberkati, sungguh-sungguh dong. Itu di hadapan manusia akan ada penghakiman seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan, dengar Bebe, di hadapan Tuhan kita adalah tebusannya. Kita adalah orang yang sudah dibayar dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan harga yang mahal. Perhatikan baik-baik. Kalau kita punya barang digadaikan dan kita mau tebus karena kita ingin tebus, karena kita suka barang itu, maka kita berusaha untuk menebusnya. Tidak akan kita biarkan barang itu ada di tempat pegadaian atau hilang begitu saja kalau kita senang. Kita perlu tahu bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan waktu Tuhan tebus, karena apa? Karena Dia sayang kita. Setelah kita ditebus, nggak mungkin kita dibiarkan. Halo? Betul nggak? Kalau saudara tebus sesuatu, apa dibiarkan geletak begitu aja? Dan hilang lagi begitu aja? Saya rasa tidak. Yesus sudah tebus kita dari kuasa dosa. Dia tidak membiarkan kita tinggal di padang gurun dengan hidup yang susah dan tidak masuk tanah perjanjian. Orang Israel dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan. Tuhan punya rencana bukan di padang gurun. Rencana Tuhan masuk tanah perjanjian. Tapi nggak bisa. Betul nggak? Nggak bisa semua yang keluar dari Mesir diam di padang gurun 40 tahun. Dan yang masuk ke tanah perjanjian hanya Kaleb dan Yosua. Yang lainnya yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Selebihnya yang lahir di padang gurun yang tidak melihat kebesaran Tuhan, yang masuk ke tanah perjanjian bersama Yosua dan Kaleb. Dan itu bukan rencana Tuhan. Karena itu Dia punya rencana yang baru, yaitu Dia turunkan anaknya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Ini rencana yang kedua, rencana yang sangat luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, cuma percaya, bukan barang siapa yang hidup baik, hidup kudus, tidak. Supaya barang siapa yang percaya, dia tidak binasa. Jadi artinya Yesus yang keluarkan, dan Yesus tidak biarkan. Kadang-kadang kita sering dengar begini, sebelum Tuhan memberikan berkat, Dia akan menguji dulu kita. Tidak ada pengujian, nggak perlu diuji. Tuhan tahu kita nggak layak, kita nggak mampu, dan kita nggak bisa. Tapi karena anugerah. Nah, ini disebut anugerah. Apa itu anugerah? Sesuatu yang baik yang dari Tuhan yang tidak layak kita terima, kita bisa terima. Itu anugerah. Pemberian cuma-cuma, kasih karunia, grace. Tinggal percaya, masuk. Mungkin saudara berpikir, enak aja Pak, masih belum benar pikirannya, hidupnya, terus masuk ke sini. Cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja kita. Ya, cara kerja Tuhan terbalik. Pada waktu ada anugerah,
anugerah itu punya kekuatan untuk akhirnya mengeluarkan buah, sehingga kita menjadi orang yang kudus. Kita bisa menjadi orang yang benar, kita bisa menjadi orang yang setia, kita bisa menjadi orang yang rajin dan macam-macam seperti yang Tuhan kehendaki. Itu cara kerja Tuhan. Ya, jadi katakan sekali lagi di sini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya tanya saudara, ada di luar Tuhan, di dalam Tuhan? Siapa yang dalam Tuhan? Tolong katakan. Benar nggak lihat dirimu? Udah benar emangnya? Siapa Tuhan? Tuhan itu kan kudus. Kita penuh dengan dosa. Dibenarkan, ada di dalam. Jadi bukan di luar. Di luar kanginan nanti, kehujanan, pergumulan, siapkan payung, apalagi sunscreen, panas keadaannya, apalagi macam-macam di luar itu, betul? Tapi mari kita berpikir, karena itu firman Tuhan katakan, berubahlah dalam pembaharuan budimu, pikirannya harus diubahkan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kerohanian kita, tapi karena anugerah Tuhan. Setelah dilepaskan, Tuhan tidak biarkan kita berjuang untuk hidup kita, tidak. Dengar baik-baik, kalau nyawanya saja diberikan, masa sih Dia tidak pelihara kita hidupnya? Amin. Mana lebih tinggi, mana lebih berharga? Nyawanya kan? Nyawanya Dia berikan di atas kayu salib. Masa dia tega mau siksa kita untuk berjuang terus? Saya merubah pikiran saya. Ya, Tuhan bawa saya ke dalam satu step untuk mempercayai, dan itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib di sini, yang terakhir kali, apa yang Dia katakan? Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Sakit penyakit sudah selesai, kutuk sudah beres, hutang sudah dipakukan, dosa sudah diampuni, apalagi? Semua sudah beres. Jujur ngomong, dalam pikiran kita orang percaya, seringkali kita melihat kepada diri kita sendiri, belum beres. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Kita masih harus berusaha. Rasanya kita gak layak untuk terima sesuatu kalau kita gak serius menjadi orang Kristen yang baik. Kalau kita memperjuangkan itu terus, maka seperti Bapak Aman bilang, ngapain aja kamu? Masih banyak jiwa-jiwa di sana yang butuh Tuhan. Sementara kita juga bilang, iya aku juga tahu, tapi aku juga butuh Tuhan dengan hidupku. Kita berjuang terus untuk hidupku. Padahal hidup kita orang percaya sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari semua perjuangan yang di bumi. Kita dipindahkan masuk dalam kerajaan anaknya. Sumber hidup kita bukan lagi seperti orang di luar sana, tergantung situasi dunia, tapi dari Tuhan. Kita tidak lagi ada di bawah matahari yang semuanya Salomo bilang sia-sia, pengkhotbah bilang sia-sia. Tapi kita ada di atas matahari di sini. Wow, keren sekali. Kasih tahu kiri kanan kau ada di atas matahari itu. Bukan di bawah matahari, di atas matahari. Tidak lagi tergantung dengan situasi apa yang ada dalam dunia ini. Kita tidak mengalami, harusnya orang-orang dunia mengalami, tapi kita masih mengalami. Kenapa? Karena pikiran kita belum diubahkan. Pikiran kita, dengar baik-baik, saya percaya orang Kristen punya iman kalau mati ke surga. Betul gak? Siapa yang punya iman kalau mati ke surga? Tolong katakan. Hah? Apa betul? Yakin? Yakin? Udah gak pernah berbuat dosa? Masih? Tapi kok bisa masuk surga? Hah? Jaminan Tuhan. Pokoknya copot sana copot sini aja. Ya, dengar baik-baik saudara. Kenapa kita percaya kalau mati masuk surga? Karena kita punya juru selamat yang mampu memasukkan kita ke surga toh. Karena percaya kepada Tuhan Yesus toh. Betul lah. Tapi siapa yang percaya, yang punya iman juga, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh.
Siapa yang percaya? Betul? Udah nggak pakai obat? Ada? Kadang-kadang. Jadi berarti belum sepenuhnya percaya. Betul nggak? Siapa yang percaya semua pekerjaan yang dikerjakannya pasti diberkati? Bukan akan, pasti diberkati. Atau tergantung usaha kita. Siapa yang percaya hidupnya berkelimpahan? Amin tuh pengen atau iya? Iya dan pengen. Nah, apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib? Dia katakan sudah selesai. Apa yang selesai? Mati, masuk surga. Sakit penyakit, oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Betul? Semua pekerjaan Tuhan akan buat engkau akan terus naik, tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Betul? Itu lengkap, bukan hanya sebagian. Tapi saya mengerti kenapa masih sebagian. Waktu di sini kita tidak sepenuhnya mengerti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang belum sepenuhnya kita bisa mengerti. Ada proses untuk jiwa kita. Betul? Setiap kita berbeda. Tapi saudara dengar, keinginan Tuhan adalah seluruh. Penyelamatannya menyeluruh. Bukan cuma memindahkan kita dari dunia ke surga. Bukan. Kalau sampai dia punya rencana hanya untuk memindahkan kita dari dunia ke surga, dia nggak perlu turun di salib. Dia bisa kerjakan dari surga. Betul? Dia punya rencana untuk hidup kita, seluruh area hidup kita menjadi baik. Rencananya begitu. Tapi memang kita punya jiwa kompleks, betul? Tergantung di sini kita dengarnya apa, kita pasti terpengaruh dengan apa yang kita lihat, dengan situasi yang ada. Karena itu perlu sekali mata kita memandang kepada Tuhan. Untuk apa kita memandang kepada Tuhan? Jadi begini, saudara. Pada waktu kita mengalami segala masalah dalam hidup, pasti tuh ada masalah tuh, khawatir, takut, jengkel, macam-macam begitu. Kita harus lihat Yesus. Oh, udah dibayar semuanya. Oh, aku jadi nggak perlu lagi jengkel, nggak perlu lagi khawatir. Itu kita mandang Yesus, sehingga ada buah, ada kekuatan untuk kita bisa melepaskan semua. Buat apa? Kekhawatiran ini tidak akan bisa merubah hidup saya, malah tambah beban di pikiran. Kan begitu. Tapi kalau kita memandang diri kita, hidup kita makin pusing. Dan kita akan berusaha mencari jalan keluar. Betul? Halo, betul? Setiap masalah kita cari jalan keluar, betul? Bisa dapat jalan keluarnya? Coba bayangin, yuk nyambung sekarang. Sekarang mungkin harus nyambung. Waktu kita berdosa di dalam dunia, belum percaya Tuhan, hidup susah dengan jerih payah, kau akan mencari nafkah sampai kembali, kan gitu. Tapi waktu kita percaya ada janji Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa kita diberkati, disembuhkan, dijamin hidupnya, mati masuk surga, itu jaminan yang pasti. Sehingga kita bisa percaya. Waktu kita dengar kita percaya. Dan waktu kita percaya di alam roh, secara alam roh, saya mulai agak sedikit ke alam roh ya, kita ini dipindahkan. Sekalipun kita tinggal di dunia, tapi kita statusnya ada di dalam surga. Betul? Nah, yang tadi saya katakan ya, di dalam kerajaan anaknya kita ada, tapi kita berjuang, terus kita mencari jalan keluar. Dengar baik-baik. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebetulnya kita nggak perlu cari jalan keluar, karena kita udah mempunyai Yesus, ada di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Betul nggak? Tinggal kita percaya, tinggal kita tolak apa yang kita tidak mau, dan kita mulai ucapkan apa yang kita mau. Tapi seringkali karena kita salah mengerti, sehingga kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita jadinya bukan ada di dalam kerajaan Allah, tapi karena mencari jalan keluar, akhirnya kita keluar dengan kekuatan kita sendiri. Dan waktu kita mencari dengan kekuatan kita sendiri dan kita gagal, kita kecewa, akhirnya ya udahlah,
namanya juga hidup. Bersyukur aja. Kalau masih Kristen kan ngomongnya gitu. Ya artinya terima aja apa adanya. Masa kamu tidak mau terima yang buruk, cuma pengen yang baik aja, kan gitu. Itu omongan siapa tuh? Omongan Ayub yang lagi punya masalah, stres, ngomongnya gitu. Padahal kita terima semua yang baik di sini. Semuanya ada dalam kerajaan anaknya. Kau gak perlu cari jalan keluar. Kau gak perlu cari di mana-mana. Engkau ada dalam kerajaan Allah. Dan Allah ada dalam hati dan pikiran kita. Nggak jauh dari mulut kita. Dia dekat sekali. Tinggal ucapkan apa yang kita inginkan. Itu pasti sangat gampang sekali. Tahu nggak saudara, masalah itu seperti apa? Masalah itu cuma seperti kertas yang digambar. Gampang bolongnya, robeknya gampang, jebolnya gampang, cepat. Tapi kita menganggapnya sesuatu yang besar seperti tembok. Sehingga kita harus kerahkan kekuatan. Kan begitu? Tidak perlu kerahkan kekuatan. Kita punya juru selamat. Punya yang paling kuat. Dan dia sudah hancurkan itu semuanya. Bukan maut pun dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Sudah dikalahkan semua oleh Tuhan kita Yesus. Itu Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Satu waktu sebelum Yesus disalibkan, dia tahu. Yuk kita lihat sedikit ayatnya dalam Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dengan waktunya dia tahu, waktunya sudah dekat. Ya, setelah itu ayat 4 katakan, lanjut tolong. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air itu dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Itu acara apa kira-kira? Rekonsiliasi ya biasanya tuh. Betul? Sering diadakan oleh orang Kristen, orang percaya kan? Saling membasuh kaki, kan gitu kan? Saling membasuh kaki. Tapi ada satu pengertian atau ada satu arti yang jauh lebih dalam dan lebih kuat yang akan membebaskan kita dari kehidupan kita. Kita akan lanjutkan lagi. Ayat selanjutnya, ayat mungkin terlompat ayat 6 ya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Lihat, murid-murid dikumpulkan. Yesus buka kainnya dan dia cuci satu demi satu. Apakah Yudas ada di sana? Halo? Ada. Semua murid mendapat bagian, dicuci satu-satu. Sampailah di kaki Petrus. Ini Petrus vokal banget orangnya, ya, nggak pernah diem. Dia berani ngomong. Dia bilang, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Dia tahu aturan. Itu kan Tuhan guru, masa basuh kaki ya? Terbalik. Dia pikir, enggak. Dia menolak. Yuk kita lihat ayat selanjutnya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kadang-kadang kita mengartikannya ini adalah cuma kasih, pelayanan kasih, saling membasuh kaki kan. Itu bukan jelek, itu bagus. Tapi itu tidak merubah apapun juga. Bahkan yang kita basuh kaki orang yang kita nggak kenal juga. Kadang-kadang kita dapat giliran yang nggak tahu ini kaki siapa. Terus sambil basuh kadang-kadang juga, ini salah aku kayaknya berdirinya. Ya harusnya di sini terlalu menyengat sekali, terlalu kotor sekali. Kayaknya nggak bersih. Saya pernah begitu. Ini kaki apa ini? Dicuci nggak bersih. Keluar lagi, ada lagi. Bisa begitu. Tapi ada pengertian, nanti saudara saya akan beritahukan sesuatu yang sangat bagus sekali.
Ya, Tuhan bilang, apa yang ku perbuat, membasuh kaki tadi, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Bukan cuma tahu, tapi mengerti. Dengar baik-baik, saudara. Ya, tahu adalah satu keadaan yang kita lihat, yang biasa kita kerjakan. Mengerti itu mengenai pemikiran yang diubahkan. Ada sesuatu kekuatan dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, mari sekarang ayat selanjutnya, ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Wih, keren banget itu. Tahu sopan santun itu dia. Jawab Yesus, mari sekarang baca sama-sama. Jawab Yesus, 2, 3. Ya, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Katakan dalam aku, bukan dengan aku. Ada bedanya dengan Tuhan dan dalam Tuhan. Mendapat bagian dalam Tuhan artinya kita tidak mengerjakan apa-apa, tapi Tuhan yang mengerjakan untuk kita. Kalau dengan Tuhan kita melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Tapi di sini dalam aku, di dalam Tuhan, di dalam kepercayaan kepada Tuhan, hanya di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mendapat bagian. Lihat, mendapat bagian. Bukan mencari bagian. Yuk jujur ngomong, saudara ke gereja, saudara menjadi orang Kristen, tujuannya apa? Mencari bagian supaya mendapatkan apa yang kau inginkan, supaya berkenan di hadapan Tuhan, dan kau bisa memiliki dan menyelesaikan semua permasalahanmu. Itu bagus, tapi akan terus menerus berulang. Itu akan terus berulang seperti itu. Hanya sementara, sebagian bisa dapat, sebagian nggak bisa dapat. Tapi ini jauh lebih bagus, ya, jauh lebih kuat. Siapapun saudara, bukan cuma orang pintar, orang yang rajin, orang yang hebat, bukan. Siapapun dari kita, pada waktu kita mengerti akan hal ini, kita langsung mendapat bagian. Bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Tuhan kita. Yesus kita tuh sangat-sangat baik. Dia sediakan lebih dari apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita ngomongnya juga, enggak lah, sedikit aja Tuhan, cukup lah, kesulitan hari ini cukup untuk hari ini. Kadang-kadang kita sangat rendah hati jadi orang Kristen, tapi Tuhan mau memberi dengan berkelimpahan. Aku datang memberi hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kan begitu tuh? Ya. Yuk kita lanjut lagi sedikit lagi. Ayat 9. Langsung cepat sekali mikirnya. Begitu bilang dapat bagian, dapat berkat. Ya. Di sini agak lambat sedikit nih. Kalau udah dapat bagian harusnya amin. Ya, ini Petrus ini cepat banget. Langsung begitu dia tahu bahwa kamu tidak akan mendapat bagian nih kalau kamu nggak aku lakukan, nggak basuh kakimu. Nah, langsung kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Lihat, cepatnya kalau untuk berkat cepat sekali. Itu langsung cepat. Saudara pun sama, harus gitu, harus cepat gitu. Kalau udah dengar berkat, amin. Jangan gini, kalau bagian berkat aminnya keras. Harus. Bener gak? Atau enggak? Jangan munafik, jangan nipu diri sendiri. Harus begitu bagian berkat, amin. Itu kita bisa terima. Ya, Simon Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan hanya kakiku saja. Kaki aja dapat berkat, apalagi dia pikir semuanya. Nah, kita lihat sekarang ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, yuk baca sama-sama 2, 3. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Saudara, maaf, sudah mandi? Tolong katakannya sudah mandi. Sudah mandi toh? Jadi bagian yang harus dibersihkan sekarang cuma kaki, enggak seluruh.
Kadang-kadang kita tidak mengerti, kita bawa seluruh Tuhan urapi aku, penuhi aku Tuhan. Tidak, kita sudah dimasukkan ke dalam kerajaan anaknya. Kita sudah ditenggelamkan di sini, tapi pikiran kita masih belum semuanya percaya. Ya, pikiran, cuma di pikiran. Peperangannya ada di sini, di pikiran. Kalau kita berpikir, mengerti apa yang kita baca, bahwa hanya kaki yang dibasuh. Kenapa kaki? Karena kaki lambang untuk perjalanan. Perjalanan hidup kita. Sekalipun kita kelihatannya sudah lama percaya Tuhan, sekalipun kita sudah melayani dengan lebih sungguh-sungguh, sekalipun kita punya banyak pengalaman hal-hal yang spektakuler dengan Tuhan, tapi kadang-kadang pikiran kita masih khawatir, masih takut. Betul saudara? Kadang-kadang kita masih mempertanyakan, apa betul ini? Apakah Tuhan ini memang baik memperhatikan saya? Sehingga banyak orang juga tidak berani lagi untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Udahlah, terima aja karena Tuhan tahu semuanya. Sehingga pada waktu kita melihat orang lain diberkati, kok bisa ya? Kenapa saya tidak? Jujur ngomong, semua dari kita tentu ingin hidup yang berubah, jauh lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan bukan cuma keinginan kita, Tuhan pun sama ingin begitu. Tapi mari, apa artinya harus basuh kaki? Supaya perjalanan kita terus selama kita hidup sampai Tuhan datang kedua kalinya, arahnya jelas. Apa sih yang dikatakan membasuh kaki, saudara? Luar biasa. Saya akan lihat di sini ya, sebentar. Membasuh kaki adalah mendengar Injil. Yang tadi Bapak Aman katakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mendengar Injil. Kapan saudara mendengar Injil? Waktu saudara beribadah. Hari ini, dengar baik-baik, hari ini kau sedang dicuci kakinya. Artinya pikiranmu dikembalikan kepada rencana Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada sesuatu yang bukan lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi Tuhan. Dikembalikan pikiran kita untuk percaya bahwa semuanya Tuhan. Dia melepaskan dan Dia yang memindahkan. Dia memasukkan kita. Tuhan. Dalam perjalanan kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita banyak melihat dan mendengar hal-hal yang kita lihat dan kita dengar, ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, Injil itu adalah kabar baik. Sesuatu yang baik, hanya yang baik. Yang baik adalah Tuhan yang mengerjakan semuanya. Jadi pada waktu engkau, jangan sampai enggak ke gereja, jangan sampai enggak baca firman. Karena kita pada waktu ke gereja, pada waktu kita baca firman, kita sedang mencuci kaki kita. Supaya kita tetap oke. Aku ngerti sekarang. Waktu saudara dengar firman, oke, berarti ini kekhawatiran bukan dari Tuhan. Kata Tuhan, jangan kamu khawatir. Berarti aku harus tolak. Pergi kekhawatiran. Betul gak gitu? Waktu dengar firman gitu gak? Kita mendengar janji Tuhan. Kita mendengar sesuatu yang Tuhan rancangkan yang baik untuk hidup kita. Jadi pikiran kita diset lagi, dikembalikan lagi, diputar lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi kadang-kadang itu pun kurang kuat. Fakta bicara lebih kuat. Seringkali firman Tuhan kita anggap, aku udah dengar, aku udah baca, aku tahu, aku pernah ngikutin, tapi gak ada perubahan, masih begini-begini saja. Saya jujur ngomong, banyak orang akan mengalami perasaan dan pikiran seperti ini. Itu biasa. Tapi Tuhan adalah jalan keluar
keluar dari segala permasalahan. Saudara mau keluar dari masalah itu semuanya? Dari peperangan yang di pikiran? Itu kuncinya. Karena apa yang kita pikirkan itu akan membawa kita kepada apa yang kita pikirkan. Betul nggak? Jadi kita harus membawa pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa gagal, yang menjamin kita ya pasti, dan Tuhan tidak berdusta. Nah, Tuhan ajarkan satu cara di dalam Yesaya 42. Itu satu cara yang sangat luar biasa, yang sangat efektif untuk memberhentikan atau membuat semua godaan di pikiran atau pikiran yang salah itu berhenti dengan cepat sekali. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 42:13. 2, 3. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan ini keluar berperang seperti seorang pahlawan. Saya rasa Tuhan punya musuh nggak? Kan musuhnya udah dikalahkan ya. Maut sudah dikalahkan toh. Jadi artinya Tuhan sedang mengajarkan kita yang punya masalah, kita yang harus berperang ya. Tapi dengar baik-baik. Perang kita, pergumulan kita harus kita tahu bahwa kita bergumul, kita berperang dari kerajaan Allah. Halo? Biasanya kita bergumul, kita berperang karena masalah, kita merasa kita masih ada dalam dunia. Dengar baik-baik. Seringkali kita berjuang dari sini. Kalau dari sini kita memperjuangkan sesuatu yang belum kita dapatkan untuk kita dapatkan, betul? Halo? Yang kita perjuangkan sesuatu yang kita belum dapatkan toh, supaya kita dapatkan apapun juga. Dan kita berjuang dari sini, dan itu sulit sekali untuk kita menang. Tapi kita harus mengerti bahwa kita sudah dipindahkan. Jadi kita berjuang dari sini. Dari mana? Apa bedanya? Di sana dengan di sini yang tadi saya gambarkan. Di sini dari keadaan penuh dan dosa, kelemahan, kekalahan, kebangkrutan total karena keluar dari Taman Firdaus di dalam dunia, yang berjuang dengan berkeringat, betul? Di sini. Tapi kita yang percaya bukan lagi di sini posisinya. Kita ada di sini. Yesus sudah menang buat kita. Dia berikan kemenangan kepada kita, dan kita orang yang lebih daripada pemenang. Kita ditempatkan di sini. Kita berjuang dari sini. Dari apa? Bukan dari ketidakmampuan, bukan dari kekurangan dan kekalahan, tapi kita berjuang dari semua kelimpahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nangkap gak? Jadi artinya yang kita perjuangkan, yang kita harapkan, itu sebenarnya sudah ada. Halo? Kalau dari sana yang kita perjuangkan semuanya belum ada, betul? Aduh, gimana ya Tuhan? Terus nyanyi yang melo gitu ya, supaya Tuhan itu betul-betul peduli, dia senang. Enggak, Tuhan bilang, lu lagi ngapain sih? Udah beres semuanya, tahu nggak? Ayo bangun. Kalau dari sini kita berjuang untuk menyadarkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Hai, kamu adalah orang yang diberkati. Kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kamu adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Tuhan sudah sediakan semua apa yang kamu inginkan dan perlukan, lebih dari segala yang kamu butuhkan. Pemberian Tuhan itu jauh lebih banyak daripada keinginan kita, berkelimpahan. Nah, kita harus berjuang dari sini. Bahwa semuanya udah ada. Kesehatan udah ada belum? Udah ada belum? Sudah dikerjakan belum? Sudah, sekalipun tubuhnya mungkin badan kita masih sakit, tapi sebetulnya kesehatannya sudah ada. Jadi kita harus berjuang di dalam kemenangan ini untuk betul-betul membuat pikiran kita percaya bahwa semua sudah beres. Kita tinggal terima. Amin.
Jadi di sini katakan ini, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Orang perang gimana? Perang lagi gitu? Atau siap perang? Siapkan seluruh kekuatannya. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya. Engkau harus bangkitkan semangat di dalam kekalahan, di dalam kelemahan, sakit penyakit atau kegagalan. Engkau harus kembali semangat dulu. Harus mempunyai semangat dulu. Seperti itu. Terus dikatakan di sana, membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ya, bertempur artinya mengusir semua pikiran-pikiran yang salah dari hidup kita. Ia bertempik sorak. Bertempik sorak gimana? Ku nyanyi haleluya gitu. No, harus keras, kuat. Tadi maaf saya belum kenal hal ini. Wah, terus dia, semangatnya luar biasa tuh. Ya, keren banget itu. Keren banget. Harus bikin semangat dulu supaya melepaskan semua tekanan-tekanan pikiran dan apapun juga masalahnya. Ia bertempik sorak dan ia memekik. Wow, ini yang perlu kita lakukan, memekik. Dengerin, peperangannya ada di pikiran. Kalau kita berpikir, aduh, pergi dong sana pikiran, aku gak mau mikir ini. Tahu gak saudara, diibaratkan seperti saudara yang tidak suka anjing didekati oleh anjing. Tahu anjing ya, dogi? Terus saudara bilang gini, aku gak suka kamu, pergi sana. Terus dogi bilang apa? Ya, dia senang sekali. Dia bukan pergi, dia akan deketin saudara. Senang sekali. Dia bilang, lucu nih orang, saya mau deketin lagi. Aduh, sana dong, aku gak suka, baunya gak suka dan gayanya, aku gak suka sana. Dia makin dekat. Coba kalau kau katakan pergi, ekornya akan masuk ke dalam dan dia akan lari terbirit-birit. Betul gak? Ya, pikiranmu harus dibentak jadi sayang-sayang. Mikir. Engkau mikir, kau dapat jawaban sendiri dan tetap itu aja, gak berubah. Harus memekik. Coba bisa gak memekik? Memekik yuk, coba. Saya mau dengar memekik ya. 1, 2, 3. Mekik. Itu lumayan sih, lumayan. Karena ada orang yang saya ajarkan ini memekik nih. Ya memekik ya, berdoa. Dia bilang, itu bukan memekik. Saudara tahu memekik karena memang di gereja jarang diajarkan memekik. Yang penting sungguh-sungguh hati, kan gitu kan. Padahal di sini ada ayat yang dikatakan memekik untuk melawan musuh yang ada di pikiran nih. Yang kayaknya nggak percaya bahwa Tuhan sudah sediakan semuanya. Itu siapa yang ngasih di pikiran kita? Musuh itu. Supaya kita bisa menerima apa adanya. Kayaknya rohani deh kalau kita berterima apa adanya dan gak punya apa-apa. Rohani banget. Enggak lah, enggak rohani. Kalau kau diberkati, sehat, awet muda, semangat, itu yang rohani. Iya, rohani enggak cuma shalom, apa kabar, enggak. Shalom. Wah, gagah, tanda orang sehat ah. Ya, shalom. Kencang ini pegangnya juga, semangat, seperti itu. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Jadi pada waktu kita memekik itu bukan kita berteriak memekik kepada Tuhan, bukan, kepada musuh kita yang ganggu pikiran kita, yang bikin kita nggak percaya bahwa kita orang yang dikasihi Tuhan. Coba-coba kalau saudara mengasihi anak saudara, kira-kira apa yang saudara lakukan? Apa perlu diminta baru dikasih? Enggak lah, saya rasa nggak seperti itu. Oh, waktunya udah habis ya? Oh bukan, maaf. Lanjut. Oke. Ya, jadi kalau kita sayang sama orang, saya rasa kita nggak tunggu orang minta, kita udah kasih. Betul nggak? Seperti itu. Tuhan tuh seperti itu. Dia sayang sama kita, dia sudah sediakan kita. Tapi seringkali kita nunggu Tuhan, terus dikasih tahu belum waktunya Tuhan. Loh, sampai kapan belum waktunya Tuhan? Kedatangannya udah sampai dekat gini, keadaan zaman udah kayak gini, masih belum waktunya Tuhan. Lihat. Tuhan di sini bilang,
Udah di sana kan, dari sana mula udah beres semuanya. Terus kita nunggu Tuhan. Bayangin, kita nunggu Tuhan, Tuhan nunggu kita. Siapa yang punya keuntungan? Setan. Setan punya keuntungan, hidupmu nggak berhasil, hidup begitu-gitu aja. Dari minggu ke minggu terus pikirin kehidupan sendiri, nggak pernah keluar dari kemenangan. Tapi Tuhan bilang, ayo keluar, perangi itu, keluar dari pikirannya. Untuk jangan lihat dirimu, lihat Tuhanmu, lihat Yesusmu yang sangat baik. Dia sudah mati, bayangin, mati aja mau. Apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kita mau? Gak ada harganya semuanya. Gak mungkin dia gak berikan. Gak mungkin. Saya jamin tidak mungkin dia tidak berikan. Dia pasti berikan. Tapi mari sekarang kita mulai pakai cara yang Tuhan berikan. Ini Tuhan beri contoh, dia keluar berperang seperti pahlawan, gitu. Seperti orang perang. Dia membangkitkan semangatnya. Wah, bayangkan semangatnya dia bangkitkan. Dia pertempik sorak, dia memekik. Tahu orang Indian kalau perang gimana tuh? Wow, enggak gini, jangan bunuh aku dong, aku udah susah hidupnya. Enggak gitu, enggak memelas, bangkit. Dan lagi kita berperang di sini, di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan, sudah ada semuanya. Coba bayangkan, mana lebih berat, perang di sini yang belum ada supaya kita dapat apa yang kita inginkan, atau kita perang di sini yang Tuhan sudah sediakan untuk cuma kita percaya aja, itu akan bermanifestasi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu apa? Firman itu perkataan Allah. Firman itu sesuatu perkataan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa didengar, tapi tidak kelihatan. Dan firman yang tidak kelihatan itu menjelma menjadi manusia. Berarti dari yang nggak ada bisa menjadi ada. Semua yang kau inginkan setelah kau percaya Tuhan, semuanya ada di sini. Tinggal dimanifestasikan dengan kita percaya kepada Tuhan. Gimana caranya? Yang bikin kita gagal adalah pikiran kita. Kenapa pikiran kita gagal? Karena kita sering juga dengar hal-hal yang salah. Kita sering juga diintimidasi bahwa nggak bisa kamu masih hidup gitu, nggak mungkin diberkati. Itu perkataan yang mematikan. Padahal Tuhan sudah sediakan semuanya, apapun. Bukan cuma cukup, aku datang memberi hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bayangkan, mau saudara mendapatkannya? Bangkit, harus bangkit di sana, harus membangkitkan semangat, harus apa? Bertempik sorak, harus memekik terhadap musuh-musuhnya dan membuktikan kepahlawannya, membuktikan apa? Kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan, aku sehat, aku diberkati, aku sembuh, aku diurapi, aku disertai Tuhan, aku akan terus naik. Minggu depan beda dengan minggu ini. Wow, udah luar biasa. Harus begitu, harus diakui seperti itu. Jangan saudara bilang, aku udah tua. Saya bukan tua, cuma nggak biasa. Betul nggak? Bukan masalah umur, nggak biasa. Buktinya kalau marah bisa keras banget, bener nggak? Iya, sekalipun tua malah tambah keras, bisa lebih keras kan? Iya, jadi bukan masalah umur, nggak biasa. Karena engkau nggak pernah dengar hal-hal begini. Tapi mulai hari ini, ya saya berdoa supaya saudara betul-betul menangkap hal ini dan mengubahkan hidupmu. Mau berubah kan? Jangan nunggu, ya karena Tuhan nunggu. Engkau percaya, kita nunggu Tuhan, tapi Tuhan nunggu kita untuk percaya. Dengan segera nanti kita bisa dapatkan. Amin. Amin. Oke. Haleluya. Siapa yang percaya saudara saya sudah dibebaskan dan dimenangkan oleh Tuhan? Amin. Coba boleh saya lihat tangan-tangan orang yang diberkati Tuhan yang sudah dibebaskan? Yes.
Saudara, jangan kaget kenapa setiap khotbah kok saya ngomong lagi, saya nggak lagi khotbah, saudara, ya, kedua kalinya. Tapi saya membawakan beberapa kesimpulan dan mungkin tambah beberapa contoh aja sebagai penguat tambahan aja, saudara ya. Baik, saudara, kesimpulan untuk khotbah di hari ini adalah sebuah kata yang tadi diucapkan berulang-ulang dan dikatakan adalah dibenarkan. Berapa banyak yang percaya dengan saudara dan saya orang-orang yang dibenarkan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Katakan dengan keras, dibenarkan. Nggak, kurang keras, saudara. Saya mau aja sekali lagi katakan, dibenarkan. Dibenarkan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Saudara, saya coba cari dari tadi kata dibenarkan. Kita coba cari dari kata aslinya. Kemudian saya coba menemukan, akhirnya ada sebuah kata namanya Sidat Hashem. Nah, Sidat Hashem ini saya coba cari lagi akar katanya. Saya coba cari-cari dari beberapa ayat dan ketemu satu kata namanya kaufar. Saya nggak akan baca di situ, saudara, banyak. Tapi kata kaufar ini, kata Ibrani ini, artinya adalah di cover. Arti yang lebih panjangnya adalah ditebus dengan kekuatan hukum. Saudara, ada sebuah hal yang menarik. Ketika saudara dan saya dibebaskan secara hukum, maka itu adalah sah dan mengikat, betul? Kalau ada sebuah keputusan pengadilan berkata, oh tanah ini milik si A, kemudian yang B berkata, oh enggak, harusnya punya saya. Tapi kalau hukum berkata, ini milik si A, si B nggak bisa bantah, saudara. Amin. Hari ini apa yang mau saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh firman hari ini, saudara dan saya dibenarkan secara hukum, secara sah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. So kalau hari-hari ini setan sedang berusaha mengejar dan mendakwa hidup saudara dan saya dan berkata, iya mungkin karena salah saya, berkatakan sama setan, diam kau, urusanmu bukan dengan saya tapi dengan Tuhan kita. Amin. Kalau Tuhan berkata saudara dan saya dibebaskan, saudara dan saya dibenarkan, maka saudara dan saya terlepas dari segala hukuman. Amin. Siapa yang percaya boleh lambaikan tangan. Saudara, saya kasih sebuah contoh aja ya, dua contoh, saudara. Contoh yang sangat membumi dan contoh yang dari firman. Contoh yang paling membumi adalah, saudara, di sini siapa yang tahu ada sebuah jabatan yang namanya duta besar? Boleh lambaikan tangan. Tahu ya? Duta besar ini perwakilan dari sebuah negara di negara asing. Saya ambil contoh, ada seorang duta besar untuk sebutkan saja Burundi ya, misalkan ya, ini karena lagi hot ya. Mungkin Pastor Joshua duta besar untuk Burundi gitu ya, misalkan ya. Nah, saudara, sebuah hal menarik. Jadi kalau mobil-mobil yang pakai plat kedutaan, seandainya mereka berjalan di negara asing itu dan mereka membuat sebuah pelanggaran, misalnya pelanggaran lalu lintas, saudara, maka tiket parkirnya atau tiket tilangnya itu tidak diberikan ke duta besarnya, tapi itu akan diserahkan ke kedutaan. Kedutaan setempat akan mengirimkan ke negara asal, dan negara asal ini yang akan mengcover. Ya, pada kenyataannya nggak dibayar sih, saudara. Ini cuma sekedar pemberitahuan bahwa, hey, duta besar Anda melanggar peraturan loh, gitu. Pertanyaannya, duta besarnya harus bayar nggak, saudara? Nggak harus. Hal yang serupa dan sama yang saudara dan saya alami. Jangan berpikir dunia tidak akan mendakwa saudara. Tapi kalau saudara ngerti, saudara adalah orang-orang yang dibenarkan. Saudara ngerti, yang bayar harga itu bukan saudara, tapi Tuhan. Amin. Siapa yang mau lepas dari dakwaan iblis? Sebuah hal yang menarik ini, saudara. Ketika kau mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Siapa yang percaya kalau saudara mengaku dosa saudara dan saudara benar-benar bertobat, maka dosamu diampuni? Coba angkat tangan. Siapa yang percaya Tuhan sudah mengampuni saudara? Yang jadi masalah, seringkali saudara dan saya nggak percaya kalau sebenarnya kita sudah diselamatkan. Kita berkata, aku nggak pernah cukup baik, melayani, tapi saya nggak. Kalau saudara sudah bertobat, it is done, selesai. Amin. Saya kasih contoh satu lagi, saudara. Ini kita ambil contoh dari firman. Ini sekali lagi bukan khotbah tambahan, saudara ya, tapi ini sebagai contoh bagaimana sebenarnya orang-orang dibenarkan. Saudara tahu kisah tentang seorang anak yang lari dari orang tuanya? Anak bungsu, tahu ya?
Saya baca sedikit. Dari Lukas 15 ayat 19 dikatakan demikian. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, ini ceritanya ketika seorang anak sudah minta harta bagian, dia lari pergi, jatuh bangkrut, dan kembali ke rumah bapaknya. Apa yang dikatakan? Aku udah gak layak lagi sebagai anak. Aku ini gak layak sebagai anak. Jadikan aku sebagai seorang apa, saudara? Hamba. Bukan upahan. Ada beda antara upahan dan hamba. Ketika seorang anak berdosa seperti kita berdosa pada Bapa, ketika kita kembali sama Tuhan, seringkali kita bilang gini, Tuhan, aku gak layak jadi anak. Bahkan aku gak layak jadi hamba. Jadikan aku upahan. Apa bedanya hamba dan upahan? Upahan itu tidak punya hak untuk tinggal di rumah tuannya. Kalau hamba, dia masih boleh tinggal di rumah tuannya. Tapi kalau upahan, datang, diberi upah, keluar. Datang, diberi upah, keluar lagi. Seringkali saudara dan saya berpikir kalau saudara dan saya buat kesalahan, kita menempatkan diri kita bukan lagi sebagai anak atau hamba, tapi kita berpikir kita ini seperti upahan aja di Tuhan. Takut terlalu kotor. Saudara, menarik lagi, upahan itu gak punya hak tinggal di rumah tuannya tadi ya. Nah saudara, dan satu hal yang menarik, secara adat Yahudi, kalau ada seseorang anak, dia minta warisan pada orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal dunia, anak itu harus melakukan sebuah ritual atau upacara yang namanya gazazah. Nah, pertanyaannya apa itu gazazah, saudara ya? Oke. Nah, upacara gazazah ini gini, saudara. Ketika seorang anak ini minta, maka anak itu akan dihadapkan pada tua-tua. Nah, di hadapan mereka itu juga akan datang kedua orang tuanya, akan datang juga keluarga dan seluruh masyarakat. Nah, di depan pertemuan itu, ibu dari anak tersebut akan memberikan sebuah pelukan. Tapi masalahnya itu bukan pelukan cinta. Secara adat, dia akan memberikan pelukan sebagai pelukan terakhir yang menyatakan anak ini sebagai keluarga. Kemudian sang bapak akan duduk di kursi dan bertanya, buat apa sebetulnya harta itu diambil? Nah, setelah itu sang bapak dia akan memecahkan kendi di hadapan seluruh masyarakat. Nah, artinya dengan hancurnya kendi itu, sang bapak sedang menyatakan anak ini putus hubungan dengan bapak. Ini adat Yahudi, saudara, namanya gazazah. Tapi saudara coba perhatikan, ini ada sebuah kata menarik di Lukas ayat 15 yang ke-20, dikatakan demikian, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dikatakan apa, saudara? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu dikatakan apa, saudara? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, saudara, sebuah fakta yang menarik, pada masa itu seorang tuan, orang yang terhormat, itu gak pernah lari, saudara. Jadi kalau dia berjalan, dia mau sesuatu, dia akan panggil hambanya sini. Maka hambanya itu akan berlari mendapatkan tuannya. Tapi hari itu, bapak yang adalah seorang yang sangat terhormat, dia berlari mendapatkan anaknya. Dia gak cuma berlari, saudara, dia mengangkat. Kalau untuk orang lari, saudara, kalau hari ini saya pakai celana, banyak di antara kita pakai celana, betul? Tapi pada masa itu orang-orang pakai jubah, gak pakai celana, saudara. Coba di sini siapa yang suka pakai rok panjang, tolong angkat tangan. Yang ibu-ibu ya, yang bapak-bapak kalau pakai rok panjang bertobat ya. Saudara yang pernah pakai rok panjang atau bapak-bapak yang pakai sarung gitu ya, coba lari, sulit gak, saudara? Gak mungkin, saudara. Ada orang bisa lari dengan pakai jubah panjang. Artinya ketika bapak ini mau berlari, dia harus angkat jubahnya, dia harus angkat, betul ya, dan dia akan lari. Hari itu apa yang dinyatakan? Sang bapak sedang mempermalukan dirinya.
Dia menaruh setiap kehormatannya untuk mendapatkan anaknya. Pertanyaannya, kenapa, saudara? Karena kalau anak tersebut ditemukan oleh masyarakat sebelum bapaknya membawanya ke rumah, secara hukum adat gazazah harus dilakukan. Pilihannya, warga dulu yang tangkap atau bapak dulu yang mendapatkannya. Hari itu karena kasihnya, bapak dia lari mendapatkan anaknya. Hari ini betapa banyak saudara yang percaya dan saudara sadar dia Bapa, dia Allah yang sempurna. Dia taruh semua kehormatannya, dia yang sempurna jadi manusia, mendapatkan saudara dan saya, supaya kita tidak kehilangan hubungan kekeluargaan dengan Bapa. Siapa yang percaya dia Bapa yang sangat mengasihi saudara? Dia rela merendahkan dirinya buat saudara dan saya. Pertanyaannya, saudara sadar nggak dan menghargai nggak apa yang Bapak sudah berikan? Cara kita menghargai adalah dengan menerima. Saudara, saya kasih contoh sederhana. Kalau saya datang sama saudara, saya datang sama Pak Joni. Ya, sekalian memperkenalkan, beliau adalah gembala hamba Tuhan dari JKI di Kopo ya, JKI apa Pak? JKI GMK. Ibadah di Jalan Kopo, saudara ya. Kopo 366. Saya datang sama Pak Joni. Atau jangan saya datang deh, Pak Joni datang sama saya. Beliau berkata, Pak Denis, saya bawa kopi buat Bapak. Nah, anaknya punya coffee shop, saudara. Saya punya kopi enak, dan beliau kasih saya segelas kopi. Cara saya menghormati pemberian beliau adalah dengan cara saya terima dan saya nikmati, betul ya? Tapi kalau saudara datang sama saya, saudara beri saya segelas kopi, dan saya berkata, makasih ya ibu, makasih ya bapak, kayak begitu ya. Saya buka gelas kopinya, tutupnya, saya tuangkan di depan saudara dan saya buang. Kira-kira saudara berkata apa? Wah, pemberian saya dihargai, begitu? Berapa banyak saudara saya gitu sama Tuhan? Dia datang bawa keselamatan, dia datang dengan semua yang terbaik. Kita terima, kita buka, kita buang. So hari ini seringkali kita gak pernah sadar, waktu kita diberi, kita gak mau menikmati. Kita bilang, sorry pak, cuma segelas kopi, saya mending beli sendiri, saya bayar sendiri nih. Bukan itu kesombongan yang luar biasa. Tuhan sudah bayar buat saudara, karena Tuhan tahu saudara gak sanggup bayar. Tapi kita seringkali dengan bangga berkata, Tuhan, enggak, makasih, saya bayar sendiri. Tuhan bilang, enggak sanggup nak. Tapi kita berkata, enggak Tuhan, saya bisa. Hari ini kesimpulannya, mau enggak saudara saya dibenarkan? Amin. Dibenarkan adalah terima. Ucapan syukur dengan apa? Terima. Dan kita mau klaim sama-sama. Amin. Amin. Ada satu hal yang luar biasa. Ini saya tutup dengan gini, saudara. Sekali lagi, ini bukan khotbah, saudara ya, ditambah. Di ayat selanjutnya, dan diambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara, anak lembu itu tidak dipotong setiap hari. Itu hanya dipotong saat upacara pesta besar. Dan biasanya kalau potong lembu, tuan rumah itu gak cuma potong buat sendiri, dia undang seluruh masyarakat. Saudara tahu apa tujuannya? Ketika lembu itu dipotong dan masyarakat diundang datang ke rumah, tua-tua datang ke rumah, dan bapak berkata, anak ini sekalipun dia sudah melakukan sebuah kesalahan, tetapi karena aku, bapak, menerimanya sebagai anak ini terlepas dari hukum gazazah itu. Dan hari itu statusnya sebagai anak dikembalikan. Hari ini berapa banyak saudara yang percaya, saudara dan saya sudah jatuh dalam dosa, dikembalikan kepada status kita sebagai anak-anak kerajaan surga. Amin. Kalau dunia berkata dengan bersusah payah engkau akan bekerja, tapi Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, kesusahan tidak ditambahkan di dalamnya. Amin. So hari ini mari sadari apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Amin. So hari ini coba lihat kiri kanan, kasih
senyum, bilang, saya orang yang dibenarkan. Amin. Kalau Tuhan sudah mengampuni saya, ya kamu gak usah terus ungkit-ungkit kesalahan saya. Terus aja gitu ya. Dan kita juga bilang sama sebelahnya, kalau saya ngungkit-ngungkit terus kesalahan kamu, ingetin ya, saya sudah ditebus gitu ya. Jangan ngungkit-ngungkit kesalahan orang. Kalau Tuhan sudah ampuni, kenapa kita ngungkit terus? Amin. Amin. Yang lalu biar berlalu. Salah satu cara kita bersyukur, Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Dan kita juga lihat orang di sebelah, Tuhan sudah mengampuni dia juga. Jadi nggak usah kita jadi sosok ya gitu ya. Amin.